pagi anak-anak SMP Islam Brawijaya Trawulan. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas di dalam rumah. Oke anak-anak, sebelum masuk ke materi pada pagi hari ini, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Evilia Agus Anggraini, biasa dipanggil Bu Evi. Saya mengajar bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Alamat saya di Desa Curah Malang, Kecamatan Sumembito, Kabupaten Jombang. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang teks deskripsi. Sebelumnya, saya kira kalian pasti sudah pernah mendengar apa itu teks deskripsi. Jadi, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu keadaan, benda, bentuk, atau suatu kondisi, suasana, misalnya saja orang atau suatu tempat sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Jadi dapat dikatakan bahwa teks deskripsi merupakan salah satu jenis teks yang menggambarkan atau melukiskan secara hidup, misalnya keadaan alam, ruangan, dan deskripsi tentang seseorang. Contohnya, kalian ingin mendeskripsikan tentang teman kalian. Misalnya, teman kalian memiliki ciri khusus, jadi kalian bisa mendeskripsikan mulai dari ciri khusus yang membedakan teman kalian dengan yang lain. Ciri-ciri teks deskripsi. Suatu paragraf dapat dikatakan sebagai paragraf deskripsi jika memiliki ciri-ciri berikut. 1. Topik yang berupa objek atau benda digambarkan dengan sangat jelas. 2. Objek tersebut berupa objek atau benda digambarkan dengan melibatkan panca indera, antara lain penglihatan, pendengaran, penciuman, dan lain-lain. 3. Banyak ditemukan kata-kata sifat di dalamnya. Jenis teks deskripsi ada 3. Yang pertama, teks deskripsi sparsial. Yang kedua, teks deskripsi objektif. Yang ketiga, teks deskripsi subjektif. Yang pertama adalah teks deskripsi spasial, adalah teks deskripsi atau paragraf deskripsi yang memiliki topik atau berisi topik tentang ruang dan tempat. Misalnya teks deskripsi yang berjudul SMP Islam Brawijaya. Berarti di dalam teks itu menceritakan atau mendeskripsikan tentang SMP Islam Brawijaya, mulai dari luas SMP Islam Brawijaya, ada berapa kelas, dan seterusnya. Yang kedua adalah teks deskripsi objektif. Perlu diketahui, objektif sendiri memiliki arti apa adanya atau sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, teks deskripsi objektif menggambarkan atau melukiskan suatu objek sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa adanya opini atau kesan dari penulis. Dan yang terakhir adalah teks deskripsi subjektif, berbeda dengan yang objektif tadi atau kebalikan dari yang objektif tadi. Maka yang subjektif ini teks deskripsi yang menggambarkan suatu objek dengan adanya kesan atau opini dari penulisnya. Jadi penulisnya itu memiliki penilaian apa nanti dimasukkan di dalam teks deskripsi tersebut. Oke anak-anak, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Kalau sudah jelas semuanya, maka kita lanjut ke struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah deskripsi umum atau identifikasi. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Yang pertama, deskripsi umum merupakan pernyataan umum dari benda yang dideskripsikan. Sedangkan deskripsi bagian adalah pernyataan bagian tertentu dari suatu benda
yang dideskripsikan. Oke, itu tadi adalah struktur dari teks deskripsi. Jika kalian ingin lebih memahami tentang struktur teks deskripsi, silakan buku LKS kalian dibuka halaman 5 ya. Di situ sudah dijelaskan secara rinci dan juga ada contohnya. Contohnya kalau tidak salah berjudul Gunung Bromo. Nah, di situ juga sudah dipisah-pisahkan mana yang termasuk bagian identifikasi, mana yang termasuk deskripsi bagian. Silakan kalian baca dan kalian pahami. Jika ada pertanyaan bisa japri ke saya melalui WA saya. Terima kasih.